What's up guys? Yeay, balik lagi sama Alia Fitri Rahmawati dengan NPM 19410130 dari Ilmu Komunikasi 4. Yeay. Nah guys, kalian ada yang ngerasa beda gak sih? Ada gak? Masa gak ada sih? Yakin. Jadi, di sini Alia menggunakan jas alma mater kampus. Kelihatan gak? Enggak sih, nih, jas alma mater kampus. Biar aku juga kelihatan kayak anak mahasiswi gitu loh. Cakep gak sih? Cakep gak? Di sini Alia pun juga memakai baju I love you. I love Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya udah. Kenapa juga Alia memakai baju I love Indonesia dan memakai jas alma mater kampus? Itu nanti bakal ada pembahasan di video kali ini, makanya kalian jangan di skip, ditonton terus, di like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya pembahasan Alia kurang berkenan di hati kalian bisa komen di bawah. Jadi di video Alia kali ini, Alia mau membahas tentang opini new normal dalam dunia kampus. Wow, gimana ya? Nah, kenapa tadi Alia suruh komen? Karena opini ini menurut pendapat saya sendiri. New normal dalam dunia kampus. Sebenarnya pemerintah ini sudah menyiapkan skenario penataan ulang dalam dunia kampus atau dunia pendidikan. Jadi pemerintah ini sudah memperlakukan new normal agar kita tetap masih bisa produktif dan kita berdampingan atau beradaptasi dengan COVID-19. Kenapa pemerintah memperlakukan new normal ini? Ya karena agar ekonomi kita tuh juga naik gitu. Karena beberapa waktu itu kita di rumah aja, banyak pekerjaan yang di PHK atau bahkan gajinya setengah dari gaji yang sebelumnya, dan juga masih beruntung ada beberapa orang yang dirumahkan aja namun masih bisa kerja gitu. Tapi kebanyakan perusahaan itu memperlakukan PHK. Jadi pada waktu itu ekonomi Indonesia tuh makin merosot gitu. Oh gak sih? Jadi kayak waktu itu udah stabil. Wow, sebelum ada COVID-19 ya, sebelum ada COVID-19 itu stabil gitu. Tapi setelah diberlakukan di rumah aja, karena itu berdampak ke semua orang, semua dunia gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, bukan hanya orang yang miskin, bukan hanya orang yang kaya, bukan ya. Itu semuanya tuh kena dampaknya gitu. Jadi ekonomi Indonesia tuh makin merosot. Dan walaupun ekonomi Indonesia merosot, COVID-19 sekarang ini malah makin meninggi gitu. Jadi kayak ya Allah, kasihan banget gitu. Walaupun pemerintah sudah memperlakukan new normal dalam segi ekonomi, ya kita harus melakukan protokol kesehatan. Kayak apa gitu? Ya, selalu menggunakan masker. Itu penting banget. Karena dulu masker itu hanya diberlakukan untuk orang yang sakit, tapi sekarang masker itu diberlakukan untuk semua orang tanpa terkecuali. Ingat ya, tanpa terkecuali. Jadi kalau kalian mau keluar, entah itu dekat atau jauh, kalian wajib banget menggunakan masker. Entah juga kalian ada di mobil, motor, kalian pun juga harus menggunakan masker gitu loh. Apalagi kalau kalian jalan, kalian harus menggunakan masker banget. Dan kalian selalu membawa hand sanitizer, karena takutnya di tempat umum atau di lokasi yang ingin Anda jumpai itu tidak ada, belum tersedia tempat cuci tangan. Dan kalian juga harus menjaga jarak dengan orang lain 1 meter. Ya itu sih kesadaran diri sendiri ya guys. Walaupun pemerintah sudah memperlakukan new normal, tapi bukan berarti kita juga udah bebas. Enggak, kita tuh udah suruh berdampingan. Tahu nggak sih berdampingan itu kayak gimana? Ya tau lah, berdampingan. Misalnya gue di sini, terus tiba-tiba teman gue di sini. Anggap aja itu teman gue kena COVID. Amit-amit ya Allah. Nah, aku nggak tahu dia kena, tapi kita suruh berdampingan kemana-mana bareng. Terus lama-lama dia nular ke aku, ke keluarga, ke orang terdekat, ya kan? Parah banget.
Makanya mulai sekarang kita tuh disuruh mandiri dan harus punya kesadaran diri sendiri. Kalau kalian nggak sadar, kalian nggak mandiri, ya udah, itu kayak psikolog, lo yang nerima, lo yang nanggung. Misalnya wisata nih, wisata itu tuh umum, buat siapa aja boleh datang gitu. Jadi nggak hanya di lingkup daerahnya itu sendiri gitu. Sama kayak pendidikan, misalnya kampus itu bukan hanya lingkupnya situs doang, enggak. Kampus itu tuh banyak yang menimba ilmu jauh-jauh dari luar daerah ke situ doang buat menimba ilmu. Jadi kalau misalnya kampus belum siap, ya udah, itu bukan hanya satu orang yang kena, tapi semuanya bisa. Karena itu tuh jadi rantai penyebaran itu makin banyak gitu. Kita nggak tahu dia dari sana ke sini membawa virus atau enggak, karena virus pun ada yang tanpa gejala, dan itu yang bahaya banget. Kita nggak tahu dia bawa atau enggak, karena dia pun juga kelihatannya kelihatannya tuh kayak sehat gitu, tapi ternyata dia bawa virus. Mengerikan nggak sih? Terus kalau misalnya dunia pendidikan sudah dibuka, misalnya dunia pendidikan sudah dibuka, kampus sudah dibuka lagi, karena beberapa waktu yang lalu kita pun sudah diberlakukan di rumah aja, kita belajar daring. Dan setelah ini tahun ajaran baru untuk mahasiswa. Jadi ya aku mohon untuk yang pembelajaran daring waktu itu bisa menjadikan evaluasi para dosen yang mengajar, karena teman-teman pun juga pengen banget enakan tatap muka, kita bisa ketemu, kita bisa menanyakan langsung ke dosen kalau misalnya kita nggak ngerti. Terus juga waktu kita tuh banyak gitu. Dalam artian ya waktunya banyak tuh kita bisa memecahkan suatu masalah langsung gitu, langsung berhadapan dengan orangnya langsung. Enggak kayak ya seperti yang kemarin daring, kita ujian daring, terus kita belajar daring, dan itu apa ya, itu harus benar-benar jadi evaluasi sih menurut saya. Karena ya dosen harus mengerti waktu untuk pembelajaran, harus menyesuaikan juga. Karena di dalam daring ini tuh ada dua kendala guys. Yang pertama sinyal, yang kedua kuota. Kalau satu ini kuota ada, sinyal nggak ada, ya udah percuma. Terus kalau misalnya sinyalnya ada tapi nggak punya kuota, ya lo mau belajar kayak gimana gitu. Sekarang itu harus sediain banget kuota dan mencari sinyal yang baik. Pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan kalau misalnya kita kuliahnya tatap muka insyaallah bulan Januari. Itu masih perkiraan. Kalau misalnya kurva COVID-19 masih meningkat, kita belum bisa. Jadi ini kita sampai akhir tahun kita kuliahnya daring guys. Wow, nikmat sekali. Jadi kuliah daring itu capek di waktu, terus capek di pikiran. Karena kuliah daring itu ya lo harus ngerti apa yang dosen omongin, gak secara langsung gitu. Ya lo harus ngerti. Terus kalau nggak paham itu nanyanya pada ke ketua kelas. Bayangin dong, kalau misalnya ketua kelasnya nggak tahu, nggak paham juga, gimana? Berabe kan. Terus ya, penyimpanan di handphone ini pun juga tergantung gitu. Ya penyimpanannya banyak, ya lo bersyukur. Karena nanti kalau waktu kemarin daring itu PPT, paper itu kan dikirimnya lewat media online gitu. Ada yang classroom, ada yang di WhatsApp. Terus ada beberapa dosen juga yang menggunakan Google Meet, Zoom. Penyimpanannya pun juga ya harus di eman-eman gitu. Harapan saya sendiri, kampus itu bisa mengeluarkan kebijakan baru. Ada subsidi pulsa untuk dibagikan ke mahasiswa 100.000. Ya Allah, 1.000 ya, aku mau sebulan tok. Mudah gak? Aku paketan kuwi lho.
paketan kuwi lho, Smart Friend sak giga unlimited 80.000. Engko nek misalnya aku disubsidi pulsa 100.000, susukku mau 80.000. Nggak tahu itu satu semester atau satu bulan, nggak tahu ya. Gue dulu kayak aku pernah dengar gitu ada subsidi pulsa 100.000. Harapan aku banget dosen bisa mengevaluasi yang kemarin sih, karena kita kan sudah memperlakukan kuliah daring. Jadi nanti kan pergantian tahun ajaran, kita masuk ajaran gasal 2020-2021, kita harus bisa lebih baik dari yang kemarin gitu. Karena yang dari kemarin pun ya mungkin kita masih beradaptasi sih, ya agak susah bagi kita yang baru mengalami hal kayak gini gitu. Ya udah, jalanin dulu aja guys. Setelah itu kalau misalnya kuliah kita udah dibuka nih waktu bulan Januari, wah seneng banget dong, bisa ke kampus lagi, ketemu teman-teman, jajan bareng, ya kan. Bisa terus juga bisa kuliah tatap muka dengan dosen. Karena beberapa hari ini Alia ke kampus karena memang harus banget ke kampus karena ada suatu kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan dan harus bertemu dengan teman organisasi. Jadinya ya kita harus ke kampus, dan di kampus pun sudah diberlakukan protokol kesehatan. Kita mau masuk di dalam gedung kampus itu tuh kita udah ada satpam yang ngecek suhu tubuh gitu, pakai termogan gitu. Itu disuruh gunain masker, dan juga di sana bangkunya pun juga udah di sekat gitu loh, jadi dikasih jarak 1 meter. Udah ada tempat cuci tangan. Ya makin kesini ya makin baiklah untuk menuju new normal di dalam dunia pendidikan. Kita harus memulai dari sekarang, mempersiapkan dari sekarang. Dan kalau misalnya new normal bakal ada di dunia pendidikan, ya kita harus benar-benar siap dulu. Nanti kebijakan apa kampus untuk memperlakukan new normal dan dunia pendidikan, ya kita harapnya sih memang yang terbaik aja gitu. Kalau misalnya udah masuk di era new normal pendidikan, kampus harus benar-benar ketat dalam dunia protokol kesehatan. Ya mungkin itu menurut opini saya dalam new normal dan dunia kampus. Kalau misalnya saya salah, perkataan saya kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian bisa komen di bawah. Ini kalian juga punya pendapat, kalian bisa mengutarakannya, karena kita bebas berpendapat. Oke. Dan di tahun ajaran berikutnya nanti dunia kampus masih memberlakukan kuliah daring, dan aku mohon dosen bisa mengevaluasi kuliah daring yang sebelumnya kita sudah lakukan. Oke guys, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Saya Alia Fitri, sampai jumpa, dadah.